Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kami William, Kristi, dan Beril mau ibadah sekolah minggu di rumah dulu. Teman-teman Facebook di rumah silakan bisa bersama-sama kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan saat teduh sejenak. Bapa Engkau sungguh baik.
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa, ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik. Engkau menjaga kami setiap hari, dan mengabulkan doa-doa kami. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Amin. Kita bernyanyi kembali. Sebelum bernyanyi, kita dengarkan dulu hukum Tuhan pada minggu ini. Ikutlah mengucapkan hukum ini. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nyanyi dari SS nomor 25. Ya, kita berdiri langsung. Kita berdiri semua. Ya Tuhan Allah, kadang kami marah dan berbuat dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami mengendalikan diri kami, terutama marah atau kecewa. Buatlah hati kami selalu bersih dan damai. Amin. Kita duduk kembali.
Kita bernyanyi dari SS 9 ya. Iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita tahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba nyalain Bang. Kita akan lihat di slide ya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Bawa lagi. Kita baca bersama-sama. Terus. Oke. Terus bawah. Udah, ke atasnya. Firman Tuhan untuk minggu ini buat sekolah minggu ya, Kristi ya, William ya, dari Injil Markus pasal 4 ya, ayat 35 pasal 1 ini jangan. Dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca berganti-gantian ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 Bang. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan. 38. Tambah 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39 sampai 40 aja. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41 kita baca bersama-sama seperti di slide. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita baca sekali lagi ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman ini mungkin adalah cerita yang sering didengar ya di sekolah minggu ya. Ini di mana terjadi, Bang? Di Danau Galilea. Ketika Yesus sama murid-muridnya naik perahu ya, angkat ikan mereka, kemudian datanglah badai dalam tengah laut itu ya, ada gelombang gemuruh. Itu Yesus sedang tidur kan, ya kan, tidur kan dia kan, dia bersama murid-muridnya, ya kan. Kemudian datang badai, murid-muridnya sangat ketakutan ya, mereka sangat takut, ya sangat khawatir ya, mereka takut bahwa gelombang ini akan menenggelamkan perahunya, ya kan. Mereka tidak percaya bahwa di sampingnya ada Yesus ya, sanggup mengadakan semua mukjizat ya. Terkadang iya, terkadang kita pun begitu ya, ya kan. Kita percaya bahwa kita bersama Yesus, tapi ketika kita ada permasalahan ya, ada gelombang-gelombang kehidupan, kita kalut, kita berteriak-teriak, kita tidak yakin sama kuasa Tuhan, gitu kan William ya. Kita baca di sini, coba ulang ke bawah. Kita akan baca penjelasannya. Yuk kita sama-sama. Oke, udah. Nanti Bang, naikin. Oke, kita baca ya. Oke. Ini adalah tentang pengalaman murid-murid Yesus ketika taufan keras ya, tadi gelombang-gelombang laut itu ya, melanda dan hampir menenggelamkan perahu mereka. Tentu mereka sangat takut. Mungkin kalau kita pun ketika kita pun dalam posisi mereka ya, kita takut nggak? Takut sebagai manusia, kita sangat takut ya. Iya. Kemudian udah bawain. Habis ya. Oke. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini kan? Ini laut itu bilang pada hari itu. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau Galilea." Kemudian, mereka itu menyeberangi itu ya, danau ke daerah Genesaret ya, sekitar 13 mil atau 21 kilo jaraknya. Mereka harus menyeberangi danau itu ya, Terus datang gelombang. Iya. Kemudian ketika mereka hendak menyeberang, cuacanya sangat dan Yesus sangat lelah. Yesus kemudian berbaring dan tertidur di buritan di atas sebuah tilam. Waktu mereka menyeberang itu ya, Yesus tertidur Bang, tertidur. Kemudian Dibangun. iya. Yesusnya. Kemudian danau itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat tinggi dan angin kencang dapat turun dari arah bukit itu ke dalam danau yang menyebabkan badai hebat. Nah, bayangkan ya, Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit William, ya kan? Tiba-tiba angin ribut dahsyat datang dan menyembur kapal. Bayangkan ya, kapal ini di tengah-tengah keliling bukit, tiba-tiba angin dari segala bukit datang menghantam kapal ini, ya kan? Kemudian nomor 6 katakan air membanjiri perahu lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Murid-murid menjadi sangat takut perahu itu akan tenggelam, ya kan? Mereka sangat ketakutan. Kembali mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal yang luar biasa, ya kan? Kemudian lihat, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Ini kayak sebuah lagu ya. Badai mengamuk ya Tuhan ya. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu. Itu berkata, ombak dan taufan diperintahkannya. Diamlah, diamlah, laut dan gemuruh yang menderu, dan iblis berbagai segala setru tak dapat merusakkan batas. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah besertaku. Semuanya kan taat perintahnya. Laut pun taat pada Yesus, ombak pun taat Yesus. Semuanya taatkan perintahnya. Diamlah, diamlah, semuanya taatkan perintahnya. Ya, diamlah. Orang berkata, ombak, diamlah. Aku berkuasa atas engkau, gitu kan. Anginmu, badaimu tidak akan bisa menenggelamkan kami. Ya kan? Kekuatan dunia ini kan dikatakan, persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi tidak akan bisa menenggelamkan iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Sekalipun banyak ancaman ya, seperti saat ini ya, COVID-19 begitu mengancam, menghimpit kita. Karena kita sebagai anak sekolah minggu ya, takut nggak kita? Takut. Tapi Tuhan berkata, hai anakku, jangan khawatir, jangan takut. Gitu kan, datanglah kepada aku, gitu kan. Hai engkau yang lemah dan letih dan lesu, gitu kan. Gitu kan. Kita datang kepada Yesus ya. Kemudian lihat, Yesus pun bangun menghadapi kapal itu, dibilang, diam, tenanglah. Yesus masih tertidur pulas di buritan bagian belakang kapal. Para murid membangunkannya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini perkataan murid-murid Yesus. Mereka masih ragu sama Yesus. Apakah engkau peduli? Dan kalau kita binasa, gitu kan. Yesus menjawab, kamu yang kurang beriman, mengapa kamu begitu takut? Itu berkata. Kemudian lanjut ya. Murid-murid ketakutan dan kagum pada kuasa Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Mereka saling bertanya, bahkan angin dan ombak pun menurutinya. Jadi kan, Tuhan menghardik ombak itu, berhenti, gitu kan. Diamlah kamu. Ombak itu diam atau semakin mengamuk? Diam enggak? Diam dong. Karena ombak pun turut pada kuasa Tuhan, gitu kan. Karena Tuhan baik. Iya, angin mereda dan benar-benar tenang. Mengapa kamu begitu takut? Yesus berkata pada murid-muridnya, di mana imanmu? Di mana iman kita sebagai anak Tuhan? Hal sepele pun gitu ya, hal sepele pun terjadi dalam hidup kita, kita udah takut ya, khawatir William ya, ya kan? Persoalan-persoalan sekarang mungkin, lagi William, next ya. Kita baca lagi ya. Oke, ini nih, oke. Dalam kehidupan kita juga kadang ada badai. Simak ya, yang tiba-tiba menggoncang hidup kita. Misalnya nih, William atau kita ya, ada yang sakit ya, kemarin kurang sehat kan, dirawat di rumah sakit. Papa mama kehilangan pekerjaan, ya kan, kehilangan orang tercinta, gitu William ya. Ini masalah-masalah yang terjadi. Kita anggap sebagai badai dalam hidup kita. Hasil ujian mungkin kurang memuaskan. Pernah nggak William merasa ujiannya kurang memuaskan? Udah berusaha belajar keras tapi dapatnya cuma B gitu ya. Kemudian juga, oke, inilah kadang-kadang badai atau persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kemudian, adik-adik, murid-murid Yesus sangat ketakutan karena apa tadi? Pertama, murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus hanya sebatas guru. Dia hanya guru gitu kan, yang tidak punya kuasa apapun. Murid-murid menganggap bahwa Yesus hanya sebatas guru, bukan penyelamat mereka. Padahal Yesus apa? Sebagai penyelamat mereka dan manusia. Apalagi, kenapa mereka sangat ketakutan? Karena murid-murid belum percaya sepenuhnya kepada Yesus, sang guru yang bersama-sama dengan mereka. Kan saya bilang kan, mereka nggak percaya bahwa dalam kapal itu ada Yesus gitu yang sanggup menghalau, menghardik ombak itu menjadi tenang. Tapi oleh karena iman yang tidak sepenuhnya, iman kita yang enggak total kepada Tuhan Yesus ya, kita kadang ragu ya. Iya, ragu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara gitu ya. Apalagi kenapa mereka sangat ketakutan? Murid-murid ragu bahwa Tuhan sangat peduli dengan keselamatan mereka.
Tuhan itu jauh lebih peduli kepada kita, William, Kristi, jauh lebih menyayangi kita dibanding kita mengasihi dia, gitu kan? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan kebaikan dan kuasa Tuhan. Kemudian kalau Bapak tanya ke William, badai apa yang sekarang kita hadapi? Badai apa yang saat ini bumi sedang hadapi? Ada bisa menjawab nggak? COVID-19. Oke, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Kita bersungut-sungutkah? Atau kita khawatirkah? Atau apa? Khawatir. Lantas kalau kita khawatir, apa yang kita dapat? Kita mau serahkan sama Tuhan, bahwa semua itu Tuhan mengizinkan terjadi. Untuk apa? Ada rencana Tuhan di balik semua itu. Apa? Rencana Tuhan ya dan A. Ada amin? Amin. Lanjut lagi Bang. Kita baca ya. 3 ya. Tuhan izinkan hal-hal baik dan hal-hal buruk pada terjadi. Apakah Tuhan mengizinkan hal-hal baik atau hal buruk sekalipun terjadi? Apakah Tuhan mengizinkan itu? Ya, Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dibilang sehelai rambut kita pun yang jatuh, William, dari kepala, Tuhan mengetahui. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu permasalahan kita, Kristi, William. Dan lanjut. Oke. Nah, mungkin William, Kristi bertanya, Tuhan itu kan maha pengasih gitu kan, tapi mengapa membiarkan hal-hal buruk terjadi gitu kan? Kalau Tuhan begitu baik, William, kenapa dia membiarkan COVID ini terjadi gitu kan? Seperti gempa bumi, perang, atau kejahatan di mana-mana, ya kan? Itu gara-gara neraka. Nah, disinilah kita sebagai Tuhan mulai menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Tuhan, meratapi nasib, ya kan? Dan lagi dikatakan lagi nih, adalah hal yang baik nih, good things kan? Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi, tetapi jangan lupa kalau Tuhan juga membiarkan hal-hal baik terjadi loh. Contohnya, kita masih bernapas, hal baik kan? Diberikan kesehatan, bisa liburan, bersekolah dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kita kan lupa bersyukur nih di sini, bersyukur karena kita gembira berlebihan dengan hal seperti ini. Nah, ini mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Yuk kita sama-sama baca, supaya kita lebih berserah kepadanya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Tuhan mau mengajar kita supaya lebih taat dan mencintainya jika kita merespon dengan benar. Yang ketiga, Allah ingin mengajar kita bahwa Dia Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, kita tidak boleh khawatir, karena habis hujan pasti ada pelangi, ya kan? Habis hujan pasti ada pelangi, gitu kan? Habis hujan tampaklah, gitu kan? Bagai janji yang teguh di balik duka menanti pelangi kasih, pelangi kasih Tuhanmu. Itu berkata, ini firman Tuhan ya. Di balik persoalan-persoalan hidup kita, Kristi, Mama, William, di balik duka-duka selama ini, di balik itu nanti ada hal terindah, pelangi kasihnya, penuh dengan warna-warni. Itulah anugerah Tuhan, ya. Ini William, lagi. Nah, tadi kan udah jawab tadi ya. Apa sih badai yang sekarang menggoncang? Tadi udah dibilang corona kan, COVID-19. Lagi. Orang-orang pada khawatir. Oke. Orang-orang pada ke rumah sakit. Oke. Jadi itu ya firman Tuhan kita semuanya. Tuhan berkata, jangan kita khawatir, ya kan? Jangan kamu khawatir gitu kan. Apapun persoalan hidup kita, seberat apa masalah kita, William, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Kita bernyanyi nomor 256. Yuk. Apa lagunya? Sini deh, sini. Apa lagunya? Masuk cintamu. Hah? Tuhan Oke. berkaki. Udah, kita sambil diri yuk. Kita menuju ibadah kita. Sini deh.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Bapa, Ya Ya Allah Bapa, Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi Engkau yang punya langit dan bumi dan semua isinya. dan dan semua isinya. Engkaulah yang memberikan Engkaulah yang memberikan segala yang ada pada kami. Segala yang ada pada kami, Sebagian dari berkat-Mu sebagian dari berkat-Mu, kami kembalikan kepada Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan. sebagai persembahan. Terimalah ya Tuhan Terimalah ya Tuhan dengan sukacita. dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, bye bye, Tuhan berkati. Tidak apa-apa. Papa sama mama tinggal di Bandung.